Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca buku dengan judul Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasyiah. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah pada jilid 15 atau bab 15 dengan judul Super Marahnya Ngambek. Meski bisa dikatakan wartawan baru, aku sudah bisa mengenal watak dan karakter bosku di kantor. Selain selalu bertemu setiap saat, Pak Bos juga mengetik sendiri beritanya. Ada saja yang ditulis, ada saja yang diberitakan. Selain menganalisis sebuah pemberitaan melalui tulisan opini, tidak jarang Pak Bos menulis berita dengan strike news. Enaknya, Pak Bos tidak punya pos tertentu, bisa dimanapun yang disukai. Selain itu, Pak Bos juga punya keistimewaan. Boleh nulis, boleh juga tidak, sakarpe atau sesukanya. Ada keistimewaan lagi yang dipunyai Pak Bos. Beritanya tidak ada yang berani mengedit atau memeriksa. Padahal sesuai aturan tidak tertulis, setiap artikel yang ditulis wartawan haruslah terlebih dahulu diserahkan pada redaktur untuk diedit. Sang redaktur punya kuasa penuh mengedit berita. Mulai menambah, mengurangi, dan mengoreksi isi berita yang ditulis wartawan, hingga kemudian memuat sesuai halaman yang dikendalikan. Bahkan juga punya kuasa untuk tidak memuat berita tersebut. Lah kalau berita itu yang menulis Pak Bos, siapa berani mengoreksi atau mengedit? Wong tulisannya sudah bagus, artikel oke, apalagi tulisan fitur yang ada di halaman 1 dan biasanya dijadikan box. Wow, dahsyat. Bahasanya mengalir, kalimatnya pendek-pendek, dan bahasa Jawa yang dipergunakan dengan kalimat dimiringkan yang menjadi trademarknya Jawa Pos. Itulah ciri khas tulisan Pak Bos. Harian Jawa Pos memang Jawani. Brand ini yang kemudian jadi daya pikat bagi pembaca. Koran yang terbit dari Surabaya ini kemudian jadi besar-besar dan semakin membesar. Minta penilaian. Lucunya esok paginya jika tulisan Pak Bos keluar di Jawa Pos, selalu ditanya-tanyakan ke anak buahnya. Selalu jadi bahasan. Memang tidak hanya tulisan Pak Bos yang diperbincangkan dalam rapat redaksi setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi semua berita, semua halaman dibahas dan ditelaah untuk dikritisi. Kekurangannya apa, kesalahannya di mana, bukan kelebihan dan juga bukan keistimewaan. Jika berita Jawa Pos hari itu eksklusif karena koran lain tidak memuat, Pak Bos hanya bilang pendek, wah, koran kita hari ini bagus ya, beritanya leading, kata Pak Bos sambil memelototi koran-koran dari berbagai media di ruang perpustakaan. Tetapi khusus tulisan Pak Bos sendiri biasanya dimintakan kritik kepada wartawan yang ada. Tidak terkecuali aku. Jika sudah demikian, aku pun hanya menjawab, bagus bos, kataku pendek. Rupanya jawaban itu tidak cukup menyenangkan. Pak Bos malah mengejar penilaianku dengan kata-kata, bagusnya di mana? Tanyanya dengan mimik serius, takut-takut. Ku jelaskan dengan alasan sangat-sangat sederhana. Sesederhana pengetahuan wartawan baru, magang pula. Oke, kalau begitu penilaian Anda saya beri nilai D. Saya ingin wartawan yang punya penilaian buruk bagi tulisan dan berita yang saya tulis.
Katanya memberi alasan. Saya ingin, ujarnya lebih lanjut, wartawan saya menilai dengan objektif, bukan subjektif. Saya ingin, katanya lagi, wartawan Jawa Pos berani mengkritisi atasannya, karena itu Anda belum lulus. Tambahnya sambil melangkah pergi. Gantian aku yang bengong, ku coba mengingat dan mengartikan apa maksud kalimat-kalimatnya. Ku ambil koran Jawa Pos, ku baca dan ku baca lagi berita yang ditulis Pak Bos hari itu. Entah berapa kali artikel yang ada di halaman 1 itu ku baca. Pastinya aku mencari-cari letak kesalahan hingga mungkin keanehannya. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, berulang kali. Saking detailnya sampai ku berototi paragraf demi paragrafnya. Kok gak ada ya keanehan yang kutemukan? Di mana letak kesalahan? Hingga Pak Bos secara lisan memberiku nilai D. Waduh, berarti tidak lulus aku magang di Jawa Pos. Berarti magangku di koran terbesar itu tidak berhasil. Wah, bagaimana nanti nilaiku kelak ya? Apa ini juga masuk dalam hasil nilai akhir kampusku? Otakku berpikir keras menemukan keanehan atau keburukan dalam berita yang aku lupa tentang apa. Sampai akhirnya aku berkesimpulan sendiri, orang yang aneh, bimret yang unik. Ngambek, lebih unik lagi jika Pak Bos sedang marah besar. Marahnya itu tidak sekedar marah, tetapi marah teramat marah. Kalau teriak-teriak mau berkata-kata agak keras, bukan marah besar, tetapi justru tidak marah. Marah yang luar biasa Pak Bos adalah ngambek, alias ngambul atau gondok. Kalau marah jenis ini sudah datang, biasanya Pak Bos tidak lagi mau berkata-kata. Tidak mau bicara, lebih tragisnya lagi kalau diam. Pak Bos akan menghindari siapa saja yang tengah dimarahi. Baik dengan wartawannya atau stafnya yang lain. Kalau ada wartawan yang nekat dengan mengajaknya berbicara, tak akan pernah dihiraukan. Misalnya jika Pak Bos sedang duduk atau tiduran di tempat lesehan dan kebetulan ada yang tidak tahu jika sedang ngambek atau mengajak bicara, pasti buru-buru membelakangi, memberikan punggungnya, dan jika saja yang bersangkutan super nekat mengajaknya bicara dengan maksud menjelaskan apa yang terjadi, kata-kata yang keluar akan seperti ini. Nggak tahu, ucapnya sambil melengos. Jika sudah seperti ini, jangan harap Pak Bos mau bertemu. Minta waktu pun tidak akan direspon, meskipun mendatangi rumahnya di Tenggilis, Mejoyo. Kalau sudah demikian, istri Pak Bos yang akan mengambil peran. Bapakmu lagi sakit gigi, tidak mau ngomong. Mangan kono sik, saono-onoe nang mburi, bapak tidak enak hati, sana makan dulu di dalam, seadanya. Demikian ucap Mamak Dahlan, panggilan akrabnya, menghadapi kawan-kawan yang tengah bermasalah dengan Pak Bos. Mamak Dahlan memang kerap jadi tempat mengadu teman-teman yang tengah disiwak Pak Bos, tidak terkecuali aku. Untungnya aku tidak pernah punya masalah besar. Kalaupun Pak Bos marah, paling cara menggali beritaku tidak sesuai keinginannya. Tapi begitu minta maaf dan menyadari kesalahan dan berjanji memperbaiki dan tidak mengulangi lagi, ngambeknya Pak Bos cair seketika. Demikian tadi salah satu kisah yang ada dalam buku Dahlan Iskan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasiah pada jilid 15 atau bab 15. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama untuk saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.